Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmadia dengan NIM 20140300049. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kelompok saya tentang pola organisasi mikro dan makro. Yang pertama, definisi pola organisasi. Pola atau lingkungan organisasi menurut Stephen P. Robbins tahun 2006 ialah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Maka dari itu, organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi lingkungan. Lingkungan dalam organisasi terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama, faktor eksternal. Pada lingkungan eksternal ini ialah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut Soplah tahun 2008, faktor lingkungan eksternal berpengaruh besar terhadap kemajuan atau kegagalan sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro, yang artinya khusus. Lingkungan ini ialah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi yang terdiri dari pesaing yang disebut competitors, penyedia yang disebut suppliers, langganan yang disebut dengan customers, dan ada juga lembaga keuangan yang disebut dengan financial institution, pasar tenaga kerja yang disebut dengan labor supply, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Yang kedua, lingkungan eksternal makro yang artinya umum. Menurut Sukriyah tahun 2009, lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lingkungan eksternal makro ini meliputi berbagai faktor. Di antaranya ialah kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Yang kedua, ada faktor internal. Lingkungan internal ialah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi ada pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.